Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, udah ada yang pernah melihat trips secara langsung belum? Apalagi di bawah mikroskop. Nah, mungkin ada beberapa petani ya yang belum tahu seperti apa sih wujud asli trips, dan karena kita biasanya cuma melihat di tanaman saja dan kita melihat sangat kecil ya trips itu, kemudian dia juga cukup aktif juga karena kalau kita menyentuh daun yang terserang trips biasanya tripsnya langsung loncat. Nah, hari ini kita akan belajar bareng, kita akan melihat bagaimana sih wujud trips kalau dilihat di bawah mikroskop. Dan tentunya kali ini kita juga akan belajar bareng bagaimana gejala tanaman yang terserang trips dan tentunya bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Kebetulan tadi pagi saya sudah jalan-jalan ke lahan dan melihat banyak sekali tanaman cabai kami yang terserang trips. Dan di pucuk tanaman atau di bawah daun itu banyak sekali terlihat adanya trips. Dan tadi juga saya sudah memetik daun-daun yang terserang trips, begitu juga dengan tripsnya jadi ikut masuk. Dan saya juga sudah melakukan pengamatan sendiri di bawah mikroskop seperti apa sih wujud trips ini kalau dilihat secara lebih jelas dengan perbesaran di bawah lensa mikroskop. Nah, berbicara mengenai serangan trips, mungkin ada ya petani yang tanamannya ini sudah bergejala serangan trips tapi karena belum pernah melihat wujud trips itu sendiri, jadi pengendaliannya pun bisa kurang tepat, jadi kurang efektif. Nah, kalau kita berbicara mengenai serangan trips, tentunya yang pertama kali kita bisa lihat adalah mengenai gejala tanamannya. Seperti apa sih gejala tanaman yang terserang trips? Nah, mungkin sahabat Seneng Tani juga banyak yang sudah tahu ya, dan untuk yang belum tahu bahwa memang gejala serangan trips ini biasanya terjadi di pucuk tanaman. Jadi pada daun-daun yang masih muda. Biasanya di daun-daun yang masih muda di bagian pucuk itu dia akan mengkerut, kemudian dia bisa menggulung ke atas. Jadi karena cairan dari daun tersebut, trips kan berada di bagian bawah ya biasanya. Kemudian dia menyerap cairan dari bagian bawah tersebut. Kemudian daun menjadi mengkerut ke atas, dan biasanya serangan trips ini menimbulkan bekas pada bagian bawah ini seperti ada bercak keperakan, hampir kecoklatan seperti perak itu. Dan biasanya daunnya menjadi mengkerut, pertumbuhannya tidak bisa maksimal, jadi luas daunnya juga mengecil, dan itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman karena fotosintesis jadi tidak bisa berlangsung secara optimal. Kemudian pertumbuhan tanaman juga bisa terhambat karena biasanya kalau tanaman sudah terserang trips, pucuknya itu seperti mengeriting, kemudian berhenti pertumbuhan pucuknya. Nah, jadi itu sekedar informasi mengenai gejala serangan trips pada tanaman cabai. Dan kebetulan karena semalam ini baru saja terjadi hujan, jadi walaupun tidak cukup deras, kemudian sampai saat ini kebetulan tadi pagi ini masih mendung, dan ternyata setelah saya amati di lahan ternyata banyak sekali trips yang bermunculan. Nah, biasanya trips ini dia akan muncul saat kondisi cuaca ini cukup terang tapi tidak terlalu panas, karena kalau sudah terlalu panas biasanya dia akan bersembunyi entah itu di bunga ataupun di bagian dalam daun yang menggulung. Nah, jadi kalau misal cuacanya lagi mendung seperti pagi tadi, ternyata kita bisa melihat dengan jelas trips di permukaan tanaman, dan tadi juga saya sudah melihat banyak sekali trips di pucuk tanaman, dan langsung saya ambil, saya tangkap, dan saya melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Jadi yuk kita lihat seperti apa sih wujud trips kalau kita lihat di bawah mikroskop. Jangan lupa simak video kali ini sampai akhir ya. Oke sahabat Seneng Tani, jadi seperti inilah trips kalau kita lihat di bawah mikroskop. Kalau biasanya kita cuma bisa lihat dia berada di permukaan daun atau di bawah daun atau masuk ke bunga tanaman cabai. Nah, sekarang kita lihat secara langsung lebih besar dengan perbesaran 40 kali. Beginilah ciri-ciri trips yang sebenarnya. Nah, trips ini sebenarnya ukurannya adalah sekitar 0,5 mm sampai 1,5 mm. Jadi biasanya kita bisa melihat trips walaupun ukurannya sangat kecil kalau kita lihat dengan mata telanjang. Tapi kalau kita
lihat secara lebih besar lagi, ini akan menunjukkan ciri-ciri yang lebih jelas. Nah, jenis thrips yang sering menyerang tanaman cabai ini namanya thrips parvispinus. Dan beginilah ciri-cirinya. Thrips ini memiliki 3 pasang kaki, kemudian 1 pasang antena, dan 2 pasang sayap. Tapi sayapnya ini sangat kecil, jadi sempit, tidak seperti serangga-serangga yang lain. Dan uniknya, sayap dari thrips ini dia memiliki rambut-rambut yang panjang, yang cukup panjang seperti rumbai atau bisa seperti sisir ya. Karena memiliki sayap, thrips ini memungkinkan untuk bisa berpindah dari bagian tanaman satu ke bagian tanaman yang lain, atau dari atas permukaan tanah kemudian bisa juga loncat turun ke permukaan tanah. Bentuk kepala thrips ini dia lebih sempit daripada dadanya, dan thrips ini memiliki tipe mulut menusuk menghisap, atau bisa juga beberapa jenis memiliki tipe mulut memarut menghisap. Oleh karena itu, gejala yang sering ditampakkan pada tanaman cabai kita kalau terserang thrips adalah adanya bekas keperak-perakan pada bagian bawah daun. Nah, ini merupakan bekas tusukan atau bekas parutan dari mulut thrips yang menghisap cairan daun cabai kita. Jadi adanya warna keperak-perakan pada bagian bawah daun itu karena bekas tusukan, dan karena cairan daunnya habis terserap oleh thrips, jadi dia mengering. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih siklus hidup dari thrips ini? Nah, yang unik dari thrips ini adalah sebenarnya siklus hidupnya tidak hanya berlangsung di atas permukaan tanah, tapi beberapa fase dalam siklus hidupnya dia turun ke permukaan tanah. Nah, awalnya thrips betina dewasa ini bisa bertelur. Telurnya ini lumayan banyak, jadi sekitar 60-300 butir. Jadi perkembangbiakan thrips ini bisa cukup cepat karena sekali bertelur saja bisa mencapai ratusan. Dan ada beberapa jenis thrips yang sifatnya ini partenogenik. Jadi thrips betina bisa bertelur tanpa memerlukan pembuahan dari yang jantan. Nah, oleh karena itu perkembangbiakan thrips ini cukup cepat ya, apalagi kalau kondisinya memungkinkan atau mendukung untuk perkembangbiakan. Jadi beberapa jenis thrips betina bisa bertelur tanpa dibuahi, dan sekali bertelur bisa sampai ratusan. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya perkembangbiakan thrips ini. Nah, kemudian setelah bertelur, telurnya diletakkan di permukaan daun. Kemudian telur ini menetas, menghasilkan larva. Larva ini berlangsung sekitar 1-2 hari. Kemudian selanjutnya berganti dari larva instar 1 ke larva instar 2 yang berlangsung sekitar 2-4 hari. Nah, kemudian setelah larva instar 2, thrips ini berpindah, yang awalnya di atas permukaan tanah atau di permukaan daun, dia berpindah turun ke tanah, ke dalam tanah. Kemudian dia berubah menjadi prapupa, atau kita sering menyebutnya sebagai kepompong ya. Tapi ini sebelum jadi kepompong, dia memasuki fase prapupa selama 1-2 hari. Nah, ini berlangsung di dalam tanah ternyata. Kemudian setelah prapupa dia menjadi pupa yang berlangsung sekitar 1-3 hari dan masih berada di bawah tanah juga. Tapi fase thrips yang berada di bawah tanah ini tidak menimbulkan kerugian karena dia hanya berbentuk pupa, jadi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tanaman kita. Kemudian setelah fase pupa, dia berubah menjadi fase dewasa dan naik lagi ke tanaman. Jadi dari yang awalnya pupa dia berada di dalam tanah, setelah menjadi dewasa dia naik ke tanaman untuk mencari makan dan bereproduksi. Dalam satu siklus hidup thrips ini memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan, dan jarang thrips yang bisa bertahan hidup lebih dari 1 bulan. Jadi walaupun perkembangbiakannya cukup cepat, tapi thrips ini juga sebenarnya siklus hidupnya cukup singkat, jadi hanya sekitar 1 bulan dia sudah mati. Nah, kemudian berbicara mengenai serangan thrips yang menyebabkan kerusakan pada tanaman cabai kita, mungkin ada beberapa sahabat senang tani yang belum tahu tentang gejala thrips ini. Jadi gejala yang paling bisa kita lihat adalah adanya bekas tusukan
dari mulut penghisapnya berwarna keperakan di bawah permukaan daun. Kemudian biasanya daun yang sudah dihisap cairannya dia akan menggulung. Beberapa tanaman menunjukkan gejala menggulung ke atas karena serangan trips, tapi ada juga beberapa tanaman yang menampakkan gejala menggulung ke bawah. Biasanya ini karena kombinasi antara serangan trips dan juga tungau. Jadi daunnya menggulung ke bawah dan banyak yang berlubang. Nah, karena cairan dari daun ini dihisap oleh trips, jadi proses fotosintesis yang harusnya berlangsung di daun ini menjadi terhambat. Dampaknya apa ke tanaman kita? Jadi setelah fotosintesis terhambat, maka pertumbuhan tanaman juga terhambat. Karena fotosintesis ini merupakan proses memasak pada tanaman yang kalau prosesnya saja terhambat karena cairan daun yang berkurang banyak, maka pertumbuhan tanaman pun juga bisa terhambat. Jadi gejala akhirnya ini bisa menyebabkan tanaman kerdil atau pucuk tanaman bisa gosong atau mati. Nah, ini tentunya bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil dari tanaman kita. Jadi karena gejala trips ini cukup merugikan untuk tanaman dan karena perkembangbiakannya yang sangat cepat, kita perlu melakukan pengendalian sejak dini. Jadi kita harus rutin melakukan monitoring di lahan dengan melihat gejala apa nih yang ditampakkan pada tanaman. Kalau misal tanaman menampakkan gejala seperti apa yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kita harus segera melakukan pengendalian. Nah, salah satu langkah pengendalian yang bisa kita lakukan, kita berbicara mengenai pencegahannya terlebih dahulu. Jadi kita bisa mencegah serangan trips ini menjadi parah, yaitu dengan menanam tanaman refugia atau tanaman berbunga yang bisa mengundang serangga predator. Serangga predator ini nantinya akan memangsa trips yang ada di tanaman kita sehingga populasinya bisa menurun. Penanaman refugia ini bisa dilakukan sebelum tanam, jadi mengantisipasi supaya bunganya sudah banyak yang tumbuh sebelum tanaman kita ditanam. Kemudian kita juga bisa melakukan sanitasi lahan secara rutin dengan membersihkan gulma misalnya, karena gulma ini juga bisa menjadi tempat alternatif untuk trips berkembang biak kalau misal tidak mencapai tanaman yang kita tanam. Nah, kemudian langkah pencegahan yang lain, kita juga bisa memasang yellow trap sebanyak 40 buah per hektar. Nah, ini bisa dipasang sejak tanaman berusia sekitar 2 minggu untuk menjebak supaya trips yang mau hinggap di tanaman kita ini terjebak di yellow trap, jadi tidak bisa menyerang tanaman kita. Nah, kemudian kalau misal serangan trips sudah menyebabkan kerusakan yang cukup pada tanaman kita, kita bisa menggunakan insektisida untuk pengendaliannya. Nah, insektisida yang bisa kita gunakan untuk pengendalian trips ini adalah bahan aktif imidacloprid, profenofos, abamectin, atau diaventifuron. Jadi salah satu insektisida yang bisa kita gunakan, ini contoh mereknya ada Triton dengan bahan aktif abamectin. Kemudian imidacloprid kita bisa menggunakan Arador, profenofos kita bisa menggunakan Curacron, atau diaventifuron. Diaventifuron kita bisa menggunakan Pegasus. Jadi sebenarnya ada berbagai macam bahan aktif yang kita bisa gunakan untuk pengendalian trips dan bisa kita rolling bahan aktifnya untuk menghindari resistensi atau kekebalan dari trips di lahan kita. Jadi kita bisa menggunakan 2-3 bahan aktif untuk perollingan. Nah, kemudian setelah kita kendalikan tripsnya, jangan lupa kita juga harus membantu tanaman untuk pulih, karena biasanya trips ini kan menyerang pucuk tanaman, dia menghisap daun yang masih muda. Nah, biasanya pucuk tanaman yang terserang oleh trips dia akan gosong, mengering. Nah, tugas kita adalah untuk memulihkan pucuk tanaman yang gosong dan mengering tadi dengan menggunakan pupuk yang mengandung unsur mikro atau bisa menggunakan ZPT juga. Atau bisa juga kita menggunakan pupuk yang mengandung fosfat, karena fosfat ini bisa merangsang pembelahan sel untuk memulihkan bagian tanaman yang rusak karena serangan trips. Nah, kita bisa menggunakan beberapa produk, diantaranya Vitaron SL yang mengandung unsur mikro,
Kemudian zat PT-nya kita bisa menggunakan L-top yang kandungannya adalah sitokinin dan giberelin, di mana ini bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman terutama pada bagian titik tumbuh untuk bisa pulih kembali. Kemudian untuk fosfatnya kita bisa menyepraikan Mordenfol. Kemudian selain itu yang sudah sering digunakan oleh petani di era sekarang adalah asam amino. Jadi asam amino ini juga bisa kita gunakan untuk pemulihan tanaman pasca serangan trips. Nah, jadi itu adalah beberapa langkah pengendalian yang bisa kita lakukan. Jadi selain mengendalikan, kita juga berupaya untuk memulihkan tanaman supaya pertumbuhannya bisa normal kembali dari yang awalnya rusak, pucuk tanaman gosong, dan pertumbuhan terhambat. Dengan bahan-bahan yang kita gunakan tadi, insya Allah bisa memulihkan kembali kondisi tanaman dan pertumbuhan tanaman juga bisa normal kembali, dan tentunya pembentukan buah pun juga bisa tetap maksimal. Oke, jadi seperti itu ya sahabat Senang Tani. Tadi kita sudah lihat bareng bagaimana sih wujud trips kalau kita lihat di bawah mikroskop, dan ternyata setelah kita lihat lebih jelas seperti itu wujudnya, dan kita juga sudah belajar bareng mengenai siklus hidup, kemudian gejala pada tanaman, dan bagaimana cara untuk mengatasi serangan trips tersebut. Semoga video kali ini cukup bermanfaat, apalagi untuk sahabat Senang Tani yang memang belum paham mengenai serangan hama trips, karena trips ini menjadi hama yang cukup penting juga pada budidaya tanaman cabai karena bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan kedepannya juga bisa menurunkan hasil kalau kita tidak segera paham gejala yang ditampakkan tanaman dan bagaimana cara untuk mengatasi serangan trips tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.